Perkenalkan, nama saya Deswinta Wulandari dengan NIM C2355201028. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan database-nya. Di sini ada database dengan nama perpustakaan yang isinya itu adalah tabel books, borrowings, logins, users, dan user profiles. Pertama, kita akan membahas tentang tabel books-nya dulu. Di bagian tabel books ini, strukturnya itu ada ID-nya sebagai primary key-nya, lalu ada title, author, publisher, publish year, ISBN sebagai foreign key-nya, lalu ada available copies-nya. Untuk isinya sendiri, di situ ada ID-nya. Untuk ID-nya ini dia bersifat auto increment, yaitu ketika kita menambahkan data itu ID-nya kan otomatis terbuat. Lalu di sini ada bagian title atau judul buku-bukunya, lalu ada author, yaitu penulis dari buku-bukunya, lalu ada publisher, itu tempat si penulis mempublish buku-bukunya, lalu ada publisher, tahun terbitnya, lalu ada ISBN-nya, ini kodenya, kode bukunya, lalu juga ada available copies-nya. Available copies ini maksudnya itu adalah berapa banyak buku yang tersisa pada aplikasi perpustakaan tersebut. Selanjutnya, sini di bagian tabel borrowings, itu strukturnya ada ID-nya sebagai primary key, lalu ada user ID, book ID sebagai foreign key-nya, lalu ada borrows date, deadline, return date, dan juga fine-nya. Untuk isinya sendiri, di bagian sini itu ada ID-nya, lalu ada user ID, book ID, dan juga borrow date. Borrow date ini itu adalah tanggal si anggota meminjam buku tersebut. Lalu di bagian sini ada deadline, yaitu adalah tanggal terakhir pengembalian untuk buku yang dipinjam oleh anggota. Lalu di bagian return date di sini itu adalah tanggal pengembalian bukunya. Lalu di bagian sini itu adalah dendanya. Sebagai contoh di sini yang pertama itu ada user ID 17, itu dia meminjam buku pada tanggal 1 Januari 2025. Dan deadline-nya atau tanggal terakhir dikembalikannya itu adalah tanggal 8 Januari 2025. Tapi anggota tersebut terlambat mengembalikan bukunya, yaitu dia mengembalikannya pada tanggal 9 Januari 2025. Oleh karena itu dia dikenakan denda. Lalu di bagian sini, user ID 12 itu dia meminjam bukunya itu di tanggal 10 Januari 2025. Dan dikembalikannya nanti itu adalah tanggal 17 Januari 2025. Lalu di bagian return date ini dia nol karena buku tersebut masih dipinjam atau belum dikembalikan. Seperti itu. Selanjutnya, di bagian tabel logins, itu isinya ada ID-nya sebagai primary key, lalu ada user ID sebagai foreign key-nya, lalu ada login time-nya. Selanjutnya di bagian tabel users, struktur dari tabel users itu yang pertama ada ID sebagai primary key-nya, username sebagai foreign key-nya, lalu ada password dan juga role-nya. Role di sini itu dia membedakan akun ini itu adalah akun user atau akun admin. Untuk isinya sendiri itu ada ini, yaitu pertama ada ID-nya, lalu ada username-nya, dan password, dan juga role-nya. Di sini kita bisa melihat akun mana saja yang role-nya itu adalah admin dan akun mana saja yang role-nya user. Jadi akun ini tuh terbuat ketika anggota itu sudah melakukan register. Jadi untuk anggota atau orang yang belum melakukan register atau akunnya belum terdaftar pada database, itu dia tidak bisa melakukan login ke aplikasi. Harus melakukan register terlebih dahulu. Passwordnya ini sudah dienkripsi agar lebih terjaga keamanannya. Selanjutnya pada tabel user profiles,
itu isinya ada user ID, first name, last name, nomor HP, alamat, dan juga email. Lalu di bagian sini itu adalah user ID-nya, lalu first name, dan last name anggotanya atau adminnya. Ada nomor HP, alamat, dan juga emailnya. Itu tadi penjelasan dari saya terkait dengan database dari aplikasi perpustakaan. Kenalkan, nama saya Ade Berhaki dengan NIM C2355201007. Di sini saya akan menjelaskan isi dan folder apa saja yang ada di dalam aplikasi perpustakaan kami. Yang pertama ada folder controller. Folder controller ini adalah komponen yang menghubungkan model dan view. File ini berisi logika untuk menangani permintaan dari pengguna dan menentukan data yang akan dikirim ke view. Isi dari folder controller itu ada admin PHP yang berfungsi mengelola halaman dashboard admin dan fitur-fitur terkait statistik dan data sistem. Lalu ada book controller. Book controller ini mengelola data buku seperti CWRD, create, read, update, dan delete. Lalu ada borrowing controller. Borrowing controller ini mengelola proses peminjaman buku dan pengembalian buku. Lalu ada login PHP. Login PHP ini menangani autentifikasi pengguna antara admin atau user. Lalu ada register PHP. Ini berfungsi untuk menangani pendaftaran anggota baru, user barunya. Lalu ada report controller. Ini berfungsi untuk mengelola pembuatan laporan, misalnya laporan peminjaman buku. Lalu ada user PHP. User PHP ini berfungsi untuk mengelola data pengguna. Lalu pindah ke folder model. Folder model ini adalah bagian yang menangani interaksi dengan database. File model yang digunakan untuk melakukan sistem CWRD pada tabel-tabel relevan dalam database. Isinya ada book model. Book model ini berfungsi untuk mengelola data buku dalam tabel book. Lalu ada borrowing model. Borrowing model ini berfungsi untuk mengelola data transaksi peminjaman dan pengembalian buku dalam tabel borrowing. Lalu ada login model. Login model ini berfungsi untuk mengelola data autentifikasi pengguna, memverifikasi kredensial berdasarkan tabel user. Lalu ada user model. User model ini berfungsi untuk mengelola data pengguna, admin atau user dalam tabel user. Lalu ada user profile model. Ini berfungsi untuk mengelola data profil pengguna dalam tabel user profil. Lalu kita pindah ke folder view. Dalam folder view, di sini ada admin, ada folder lain seperti folder admin, book, borrowing, dashboard, error, layout, report, dan user. Pertama, kita akan menjelaskan tentang borrowing. Borrowing ini berisi tampilan untuk peminjaman buku. Isinya ada manage PHP yang berfungsi untuk pengelolaan data peminjaman oleh admin dan menampilkan semua transaksi peminjaman. Lalu ada My Borrowing PHP. Ini berfungsi untuk menampilkan halaman untuk anggota melihat daftar buku yang sedang dipinjam. Lalu pindah ke folder book. Folder book ini adalah berisi tampilan yang mengelola data buku. Isinya ada create PHP. Create PHP ini berfungsi untuk formulir menambahkan buku baru. Jadi ini adalah create-nya dalam CWRD tadi. Lalu ada edit PHP. Edit PHP ini berfungsi untuk mengedit data dan menampilkan data yang sudah diubah tadi. Lalu ada index PHP. Index PHP ini adalah halaman utama dari daftar buku dan tabel
dari semua buku tadi. Lalu ada manage PHP. Manage PHP itu adalah halaman untuk pengelolaan buku oleh admin. Lalu pada folder report, folder report ini adalah tampilan untuk laporannya. Di sini isinya ada report user. Report user ini adalah laporan peminjaman yang difokuskan pada pengguna tertentu. Lalu ada report PHP. Report PHP ini adalah laporan umum, misalnya peminjaman buku dalam rentang waktu tertentu. Lalu ada folder user. Folder user ini berisi tampilan untuk pengelolaan data pengguna. Isinya create, edit, dan manage sama kayak yang buku. Dan fungsinya juga mirip seperti itu. Create untuk menambah anggota baru, edit untuk mengedit data dari anggota, manage itu untuk halaman daftar pengguna dengan fitur pengelolaan seperti edit dan hapus. Dashboard, pada folder dashboard ini berisi halaman utama dan autentifikasi. Isinya home. Home itu adalah dashboard utama setelah login dan menampilkan statistik seperti jumlah buku, anggota, dan transaksi yang aktif. Lalu ada login PHP. Login ini adalah formulir login untuk pengguna. Lalu ada profile. Profile ini halaman untuk melihat dan mengedit profil anggota atau pengguna. Lalu ada register. Register ini adalah untuk pendaftaran pengguna baru. Lalu terakhir adalah folder admin. Folder admin sendiri berisi tampilan khusus untuk admin seperti mengedit dan lain-lain. Itu hanya bisa dilakukan oleh admin. Isinya hanya ada dashboard. Dashboard ini menampilkan data dari seluruh pengguna yang sedang di aplikasi ataupun yang sudah login dalam perpustakaan itu. Lalu pindah ke config, lalu kita terus ini berfungsi untuk menampilkan halaman login atau backend pada URL backend. Lalu ini post login proses ini berfungsi untuk memproses autentifikasi pengguna. Dan yang ketiga ini berfungsi untuk menghapus sesi pengguna dan mengarahkan kembali ke halaman login. Ini lalu ada root untuk buku. Root untuk buku itu isinya ada book, book manage, create, lalu ada edit dan delete. Yang pertama, book ini menampilkan daftar buku pada URL /book. Lalu ada book manage. Book manage ini untuk mengelola data buku hanya dapat diakses oleh admin. Lalu ada book create. Create ini menampilkan formulir untuk menambahkan data buku yang baru dan yang bisa dilakukan oleh admin juga. Lalu ada book edit. Book edit ini memproses pengeditan data, merubah isi data dengan ID data buku tertentu. Lalu ada delete. Delete ini berfungsi untuk menghapus data buku yang sudah tidak dipakai atau yang tahunnya sudah terlalu lama. Lalu ada root untuk peminjaman. Pertama adalah borrowing my. Borrowing my untuk berfungsi untuk menampilkan daftar buku yang sedang dipinjam oleh pengguna yang sedang login. Lalu ada borrowing manage. Borrowing manage ini berfungsi untuk memproses buku dengan ID tertentu. Lalu ada report. Report ini menampilkan laporan umum dan hanya dapat diakses oleh admin.
Lalu ada borrow. Borrow ini memproses peminjaman buku dengan ID tertentu. Lalu ada borrow return, ini memproses pengembalian buku dengan ID buku tertentu. Lalu rute admin ini membatasi akses yang hanya bisa dilakukan oleh si admin dan tidak bisa dilakukan oleh user biasa. Lalu untuk root user ini membatasi akses hanya untuk pengguna dengan peran user. Lalu untuk root register ini hanya menampilkan formulir register. Lalu yang kedua ini untuk memproses data register pengguna baru. Lalu ini root pengguna atau root user. Root user ini membatasi akses membatasi akses yang hanya bisa dilakukan oleh admin. Lalu user manage ini berfungsi untuk menampilkan halaman pengelolaan pengguna. Lalu user create ini untuk menambah pengguna baru dan user edit untuk mengedit data pengguna itu. Lalu ada user delete. User delete ini untuk menghapus data pengguna. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi materi dari teman saya tadi. Yang saya akan presentasikan kali ini adalah bagian admin. Ya, sebelum kita masuk ke dashboard admin, kita diwajibkan login terlebih dahulu. Masukkan username dan password. Selanjutnya kita akan masuk ke dashboard admin, yang dimana di dashboard admin ini memiliki 4 fitur utama, yaitu buku, peminjaman, user, dan laporan, yang dimana setiap fungsi itu sudah memiliki CRUD kecuali pinjaman dengan laporan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang buku. Dalam fitur buku, kami menambahkan beberapa data buku yang bisa diedit, bisa dihapus, dan bisa kita tambah baru. Mari kita tambah terlebih dahulu untuk kita edit nanti. Judul buku, penulisnya, untuk penulis kita mengarang saja. Publish penerbitnya Sinar. Iya, tahun terbitnya 2004, dan kode buku BK007, dan jumlah stoknya adalah 2. Kita tambah. Berhasil ditambah ini. Mari kita coba fitur editnya. Kita akan mengganti Sinar Mulia ini menjadi Sinar Mulia. Ya. Untuk fungsi create di manajemen buku dan fungsi edit di manajemen buku dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya itu adalah fungsi hapus. Apakah fungsi hapus juga akan berjalan dengan baik? Dan fungsi hapus juga berjalan dengan baik, yang dimana bisa menghapus. Mari kita cek dulu terlebih dahulu. Kita buka dulu database kita.
di book. Ya, sudah terhapus dengan baik. Selanjutnya adalah manajemen pinjaman, yang dimana manajemen pinjamannya hanya bisa mengembalikan buku aja yang dipinjam oleh user dan menampilkan buku mana saja yang telah dipinjam dan kapan dikembalikan. Mari kita coba fitur kembalikan. Harus yang kita coba terlebih dahulu. Nah, status pinjaman berhasil dikembalikan. Berarti dengan aksinya itu bisa berfungsi dengan baik. Selanjutnya adalah manajemen user. Nah, sama dengan manajemen buku, manajemen user juga memiliki CRUD-nya, yaitu create, update, dan delete. Nah, sini saya sudah memiliki lebih dari kurang 15 data. Selanjutnya kita akan mencoba fitur tambah di user. Kita akan membuat user baru dengan username Saga, nama depan Joko, nama belakang Jamal, dengan nomor HP. Nomor HP di sini kami menyetingnya dengan minimal angkanya adalah 3, yang bisa jika kurang dari 3 di nomor HP ini dia akan menolak di bagian rulesnya. Selanjutnya password. Password ini juga sama, di kami setting di minimal 3 angka yang akan dimasukkan, jika tidak tetap ditolak. Jadi kita harus memasukkannya lebih dari 3 atau sama dengan 3. Jalan juga sama, ini kalau nggak salah minimal 5. Jalan ke dengan email juga sama, email juga minimal memiliki kata seperti ini. Kalau tidak seperti itu dia akan menolaknya. Di sini role-nya bisa kita buat jadi admin atau jadi user. Jadi kita akan menginput user saja. Kita klik simpan. Kita lihat yang paling bawah yang sudah masuk dengan username Joko, dengan namanya Joko Jamal, dengan nomor HP yang terdaftar tadi yang kita buat. Kita akan mencoba fitur edit. Di fitur edit, kalau kita ingin mengubah password, kita bisa mengubahnya di sini. Jika tidak ingin mengubah, ya kita kosongkan saja. Kita akan mengubah nomor HP dan alamat. Ya, udah nomor 9. Kita ganti ke Raja Wali. Update. Ya, data berhasil diupdate. Mari kita lihat apakah benar terupdate ya. Kita cari Saga, ya, Raja Wali nomor 9 dengan nomor yang telah kita ganti. Kita terus selanjutnya kita akan menjalankan fungsi delete. Apakah kita yeskan saja, apakah akan terhapus? Ya, data sudah terhapus. Dengan berarti fungsi di CRUD di manajemen user berfungsi dengan baik.
Selanjutnya laporan. Nah, laporan ini berisikan tentang buku yang telah dipinjam oleh user, yang dimana di sini tidak ada CRUD-nya, hanya menampilkan data dengan jumlah total buku, dengan total peminjaman yang dilakukan oleh user sebelumnya. Mungkin sekian dari saya. Jika banyak salah dan kata, mohon dimaklumi karena kita sama-sama masih belajar. Terima kasih. Di sini saya Putri Damayanti, NIM-nya belakangnya 27 angkatan 2023. Ini saya akan menjelaskan tentang user. Pertama-tama kita akan bikin akun dulu ya. Di sini kita isi dulu, bikin akun. Terus setelah kita isi ini, pencet pinjam. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk membuat akunnya. Kita akan masuk dulu. Kita masuk password tadi kita bikin. Nah, di sini kita sudah masuk. Ini daftar buku yang ini pinjam. Stok-stoknya, tahun terbitnya di sini kita bisa melihat semuanya. Ini judul, penulis, penerbit, tahun terbitan, stok dan aksinya di sini. Sama saya akan pinjam. Nah, di sini saya pinjam. Sudah pinjam nih. Jadi peminjaman. Ini saya pinjam buku. Ini ada tanggalnya, bulan, tahunnya, tanggal waktunya, batas waktu untuk dipulangkan. Di sini belum ada karena belum masih dipinjam. Ini tulisan kembali. Status dipinjam. Ya, di sini laporan. Laporan dari kita pinjam buku tadi, kita baru pinjam. Jadi kalau misalnya telat balikan bukunya, nanti di sini ada dendanya. Kita bisa lihat berapa. Di sini kita coba untuk kembalikan bukunya. Di sini udah kan, saya sudah membalikannya. Ini kita bisa lihat buku berhasil dikembalikan, karena sini saya langsung membalikannya, jadi tidak ada dendanya, tidak telat. Ini peminjamannya, ini kalau lebih saya dapat denda. Ini status kembali. Ini laporan riwayat kita habis pinjam buku, status pinjam buku sudah dikembalikan. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra. Saya dengan name akhiran yaitu 26. Nah, ini saya akan fungsi-fungsi yang ada pada web kali ini, web API yang ditentukan. Ini saya akan menjelaskan dulu dari yaitu config dan routernya untuk fungsinya. Nah, kita mulai dulu dari fungsi register. Di sini registernya yaitu adalah fungsinya di sini mengambil dari username input dan dengan role di sini ditentukan role agar untuk isinya itu ada minimalnya atau maksimalnya gitu. Ini sudah ada role-nya. Di sini ada yaitu requirement-nya di sini memasukkan yaitu first name, last name, nomor HP dan alamat.
Nah, di sini nanti setelah itu, kan di sini sudah diverifikasi datanya. Jadi verifikasi dulu, divalidasi dulu. Setelah divalidasi, maka dia akan masuk ke insert. Di sini ada insert. Di sini masuknya ke insert user model. User model berada di pada model user profil model. Nah, dia masuknya akan sesuai dengan database yang sudah kita kan di sini protect. Itu aja. Terus di sini lagi setelah register di sini ada fungsi login. Di sini fungsi loginnya saya gabung. Untuk login itu digabung antara untuk admin ataupun untuk user itu saya gabung. Jadi di sini untuk validasinya nanti divalidasi dulu apakah masuk ke admin atau masuk ke pilihan untuk pengguna gitu. Nah, di sini. Di sini diverifikasi lagi bahwa role tersebut apabila admin, maka dia akan masuk ke dashboard admin di sini. Apabila dia bukan admin, maka dia akan menuju. Setelah itu di situ ada lagi fungsi untuk peminjaman. Nah, di sini peminjaman yaitu ada fungsi ini untuk fungsi menampilkan datanya untuk di bagian peminjaman peminjaman user. Terus ada di sini manajemen, fungsi manajemen. Nah, untuk fungsi manajemen di sini dia ada session role juga di sini. Untuk role-nya dia harus sama dengan admin. Kalau tidak sama dengan admin, maka dia akan dilempar dia tidak akan bisa memanajemen gitu. Di sini sudah dijelaskan. Nah, terus juga di sini untuk peminjamannya di sini saya menambahkan fungsi. Nah, di sini ada deadline. Deadline untuk penambahan deadline-nya di sini saya menggunakan short time dia ditambah 7 browing dari data yang hari tersebut. Untuk hari tersebut ditambah plus 7 di sini. Makanya dia untuk 7 hari. Peminjamannya batas 7 hari. Kita permanenkan bahwa semua buku itu dipinjamnya cuma 7 hari. Nah, di sini yang dimasukkan yaitu terlebih dahulu yaitu bagian ini. Dan untuk bagian tanggal pengembalian sama denda itu diisi kosong dulu. Nah, terus juga di sini kita tambahkan lagi dia disambungkan dengan book model. Yaitu book modelnya di sini untuk biar bukunya itu setiap ada yang minjam, maka dia akan berkurang di sini. Berkurang 1. Jadi datanya buku itu real time. Apabila ada yang meminjam berarti datanya dia ngurang. Terus juga di sini ada pengembalian. Di pengembalian ini dicari lagi nih untuk drawing model di drawing model tuh di peminjaman. Nah, ini dicari lagi nih, dipanggil lagi untuk dicari. Nah, setelah itu di sini your time lagi untuk untuk mengambil data hari ini. Untuk data yang misalnya hari tersebut data buku tersebut dikembalikan gitu. Diambil, terus juga ini ada denda. Denda di sini mengambil dari borrowing model. Nah, borrowing model yang ini. Nah, di sini ada calculator untuk denda, menghitung denda. Di sini denda itu sama dengan pertama daylight dulu. Daylight itu berapa hari itu terlambat. Hari terlambatannya di sini dihitung. Di sini diambillah full time sama deadline. Full time itu tanggal pengembalian yang tadi dikurang dengan
deadline-nya tuh, hari apa yang deadline. Nanti setelah itu dikalikan 1.000 di sini. Kami untuk dendanya setiap perharinya yaitu 1.000. Nah, setelah itu selesai maka di sini update lagi nih, this update. Nah, di sini di-update, return di sini diambil data di ngambil data apa, tanggal hari ini, tanggal hari tersebut yang untuk di pengembalian. Nah, untuk denda di sini ngambil yang dijumlahkan tadi di drawing model tadi, di model pengembalian. Setelah itu di sini ada lagi book modelnya lagi, dipanggil lagi di sini untuk diupdate. Setelah setelah pengembalian selesai, maka di sini dicari di apa, ID peminjamannya tuh berapa, apa ID buku di peminjamannya tuh berapa. Setelah itu ditambah 1 di sini, ditambahkan 1 agar datanya real time. Nah, setelah itu di sini ada user report atau laporan untuk user. Nah, laporan user itu seperti cuman mengambil doang ini sih, apa, cuman mengambil kayak data-data yang sudah tersedia gitu, untuk di user report-nya. Setelah itu book controller. Di controller sini ada juga penambahan buku di sini. Penambahan buku di sini saya menggunakan validasi lagi biar semua data tersebut itu sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Jadi tidak kosong atau tidak apa gitu. Nah, ini divalidasi. Apa di sini toolnya lagi nih, validate. Nah, setelah itu maka disimpan datanya di book model sesuai dengan database di sini book modelnya. Setelah itu maka akan berisi ya. Apabila ada yang salah atau misalnya di sini belum di-input, di sini belum dimasukkan di book modelnya, maka data tersebut tidak tersimpan atau kosong. Nah, setelah berhasil dia akan balik ke tampilan utama. Nah, di sini ada edit. Nah, di sini edit itu menggunakan itu lagi, apa, jika role-nya tidak sama dengan admin dia bakal keluar dia, tidak bisa melakukan edit. Ini sama juga di sini menggunakan role agar datanya tuh konsisten, ada isinya gitu. Biasanya kan kalau nggak dikasih role itu kadang-kadang ada yang tidak diisi. Makanya di sini ditetapkannya role. Setelah itu di sini ada delete, fungsi delete juga. Di sini delete itu hanya admin. Terus juga saya akan menjelaskan lagi di bagian user controller. Nah, di user controller di sini di bagian ini user controller itu cuman untuk menggunakannya itu cuman admin. Untuk user tidak bisa memakai untuk user ini. Yang mengontrol semua admin. Nah, di sini ada manajemen. Manajemen ini cuma menampilkan aja, menampilkan data-data user. Terus di sini create. Di create ini sama seperti pembuatan create di buku, dia divalidasi juga, divalidasi rule-nya. Setelah itu user modelnya ditaruh di modelnya biar dimasukkan ke database. Oke, setelah itu di sini kan saya untuk database-nya user dengan profil itu beda, user profil sama user. Di situ ada dua table. Nah, di sini makanya terdapat 2 query Nah, ini di sini untuk user, untuk database user, di sini untuk database user profil. Karena di sini saya menggunakan relasi.
Di sini kami menggunakannya relasi antar jadi semua data user di sini itu data tambahannya di user profil untuk mencakup semuanya. Di sini ada edit seperti sebelumnya, dia semuanya nih di sini wajib admin, dikhususkan untuk admin. Oke, sudah itu aja untuk di bagian user, sudah cukup saya jelaskannya. Untuk sekarang saya jelaskan lagi di bagian report controller. Di report controllernya di sini ada di bagian untuk indeks. Ini untuk report controller di bagian admin. Di sini yang diperlihatkan yaitu nomor biasa, terus juga di sini ada title, terus ada buku yang dipinjam, berapa banyak buku yang dipinjam. Untuk fiturnya cukup sampai di sini aja. Ini apabila ada kesalahan dalam ucapan saya mohon maaf.